Sedikit cerita ya teman-teman, sebenarnya saya tuh lolos LPDP tuh nggak one shot gitu ya, tapi berkali-kali, ada 2 kali gitu. Nah jadi pengalaman ini yang membuat menurut saya apa ya, saya lebih mengenal jauh terkait bagaimana sih strategi tips lolos LPDP gitu, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi harapan saya teman-teman bisa banyak mengambil pelajaran dari yang saya dapatkan sebelumnya, sehingga teman-teman di sini semoga bisa sekali coba itu bisa lolos gitu ya harapannya. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ya teman-teman, pada pembahasan menggali potensi. Nah, kenapa sih yang latar belakangnya kita ya untuk bisa menggali potensi kita secara serius dan benar-benar gitu ya. Nah, karena gini teman-teman, ini sekedar informasi bahwasanya ini pada tahun 2024 ya, saya ambil data tahun 2024, bahwasanya total pendaftar LPDP itu sebanyak 20.000 orang, 20.085 orang gitu ya. Nah, dengan berbagai jalur, ada jalur afirmasi, ada targeted, ada umum, dan juga ada prioritas. Nah, ini tahun 2024 tahap satu. Dan ternyata teman-teman di tahap satu itu jumlah peserta yang lulus itu adalah sebanyak 4.191 orang. Nah, artinya teman-teman itu eh, apa ya? Dari 20.000 dan yang terjaring lulus itu hanya 4.191 orang. Artinya bisa 1:5 ya. Jadi seleksinya itu cukup ketat. Dan untuk rinciannya ada perempuannya sebanyak 2.000-an, ada laki-lakinya 1.900-an gitu ya. Dan dengan berbagai jalur jenis beasiswa. Dengan berbagai jenjang juga dari dokter luar negeri, dokter dalam negeri, spesialis, magister dalam negeri, dan juga magister luar negeri. Nah, ini ya dari tahun 2024 tahap satu. Nah, ini ini mohon maaf ya, ini tahun 2024 tahap 2 teman-teman. Nah, tahun 2024 tahap 2 pendaftarnya itu naik, teman-teman. Itu sebanyak 30.720 orang, dan yang lolos itu adalah 5.260 orang. Artinya, teman-teman bisa kita simpulkan ya, di tahun 2024 saja itu peningkatannya itu hingga 10.000 orang untuk pendaftar gitu ya. Artinya semakin banyak yang berminat untuk lanjut studi dengan beasiswa LPDP. Dan yang lolos pun masih dengan jumlah 5.260, artinya sekitar 1:6. Artinya seleksinya juga semakin diperketat dan kuotanya juga semakin terbatas gitu ya. Nah, ini mengapa teman-teman yang mendasari kita harus benar-benar prepare terkait persiapan baik itu bersifat teknis ataupun non teknis nantinya. Nah, selain dari jumlah pendaftar, teman-teman, ini saya rangkum juga dari pengalaman sebelumnya. Mungkin ini saya eh, buatnya itu tahun 2023. Jadi ada regular, ada afirmasi ya. Kenapa saya bikin ini? Karena yang cenderung yang paling banyak itu dari jalur ini. Nah, kalau untuk regular sendiri di tahap satu di tahun 2023 itu passing grade-nya adalah 860. Tahap 2 itu 860, masih masih tetap 860. Nah, kalau afirmasi ini teman-teman, sebenarnya saya ngambil afirmasi yang prasejahtera ya, yang memang rankingnya yang lebih tinggi dibandingkan afirmasi yang ada yang daerah tertinggal, yang disabilitas dan lain-lain. Jadi passing grade-nya adalah 780 di tahap satu, dan tahap 2 adalah 800. Jadi untuk di jalur afirmasi ini terjadi kenaikan. Nah, kemudian di tahun 2024 yang bikin shock ya sebenarnya, di tahap satu reguler itu eh, passing grade-nya adalah 1.000. Jadi terjadi kenaikan sekitar 140 ya dari tahun sebelumnya. Dan itu benar-benar bikin shock sih, karena mungkin karena adanya kenaikan pendaftar gitu ya. Nah, kemudian di tahap 2 juga masih 1.000, tapi di sini afirmasi tetap mengalami kenaikan ya teman-teman. Afirmasi itu di tahap 1 itu 895, dan di tahap 2 itu naik menjadi 920. Nah, tapi ini teman-teman bisa cross check lagi ya, karena ini saya hanya mengakumulasikan. Nah, jadi teman-teman, itu kenapa berdasarkan dari jumlah pendaftar yang begitu banyak semakin meningkat dari ke tahun-tahun, dan dari pemerintah juga menaikkan passing grade-nya, artinya teman-teman harus benar-benar prepare, apalagi teman-teman di sini apa ya, pendaftar pertama gitu ya. Nah, jadi
Untuk seleksinya seperti biasa, seleksinya itu ada tahap administrasi, ada tes bakat skolastik bagi teman-teman yang belum memiliki LOA, dan juga tes substansi atau wawancara. Ini bagi tentunya gitu ya. Mungkin ini nanti akan dibahas detail di pemateri kedua. Nah, selanjutnya pastinya pertanyaan bagi para pendaftar pertama ya. Saya juga pernah mengalami pada waktu itu pasti saya akan bertanya apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu ya, untuk bisa bersaing dengan banyaknya para pendaftar gitu dan menunjukkan bahwasanya kita tuh berkualitas, bahwasanya kita tuh berkualitas dan pantas untuk bisa lolos beasiswa ini gitu. Nah, kemudian harus mulai dari mana sih Kak gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang pastinya akan yang akan dialami oleh para pendaftar LPDP. Nah, jadi kalau dari saya itu sendiri merumuskan bahwasanya ada dua hal yang harus dipersiapkan teman-teman. Jadi ada eh, pendaftaran non apa mohon maaf. Jadi persiapan secara non teknis dan juga teknis. Nah, mungkin saya akan bahas detail terkait non teknis dan juga nanti di materi kedua ada berdasarkan persiapan secara teknis gitu. Nah, jadi pertama teman-teman untuk persiapan non teknis ya, itu atau kalau non teknis itu biasanya berhubungan dengan berkas gitu ya, memang jelas yang diminta oleh LPDP. Tapi ini persiapan lain di luar persiapan berkas administrasi yang teman-teman harus paham dan harus persiapkan. Nah, pertama itu adalah teman-teman harus kenali dulu beasiswa LPDP itu apa sih gitu ya. Nah, kenapa? Jadi kan gini ya, kalau kita mau daftar sesuatu tuh kan kita harus tahu apa sih yang akan kita daftar gitu ya. Apa sih beasiswa LPDP itu? Jadi lembaga pengelola dana pendidikan, terus siapa sih yang ngelola gitu ya. Jadi mungkin saya spill aja sedikit. Jadi siapa yang ngelola itu dari Kementerian Keuangan, siapa sih apa eh, eh, direkturnya gitu ya. Direkturnya itu Pak Dwi Larso, terus apa aja sih visi misi LPDP, terus sumber dana LPDP itu dari mana sih gitu ya. Penting nih kita tahu sumber dana LPDP itu dari APBN ternyata teman-teman. Dan itu APBN itu dari pajak gitu ya. Artinya gini sih, saya ingin menyampaikan bahwasanya eh, kita tuh sekolah dibiayai oleh pajak rakyat Indonesia gitu loh. Dalam artian, ya itu nggak main-main loh. Artinya rakyat itu mau menyisihkan uangnya, pajaknya, untuk bisa membiayai sekolah kita. Dan itu nggak nominalnya nggak sedikit, teman-teman. Dan itu banyak. Dan itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan bahkan setelah kita lulus dan pasca kita lulus. Gitu ya. Karena pastinya rakyat Indonesia tuh mau menginvestasikan uangnya ke kita pasti ada harapan, pasti ada tanggung jawab yang harus kita emban ke depan nantinya, ya berupa kontribusi. Nah, itu pentingnya kita harus menyadari bahwa kita harus eh, pahami dan juga bertanggung jawab atas nanti kalau kita dinyatakan lolos sebagai UAR di LPDP. Nah, terus teman-teman juga harus pahami detail jalur penerimaannya itu apa, dari mana saja. Kayak tadi saya sampaikan ada dari jalur reguler, dari afirmasi, afirmasi terbagi lagi ada afirmasi prasejahtera, afirmasi daerah tertinggal, afirmasi disabilitas dan lain-lain. Terus juga ada jalur kewirausahaan gitu ya, ada jalur targeted dan lain sebagainya. Dan jalur ini akan selalu bertambah biasanya karena ada penambahan jumlah biaya anggaran dari pemerintah. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih dan harus pandai membaca peluang. Nah, kalau teman-teman misalnya punya bisnis gitu ya. Nah, saya menyarankan sih lebih mengambil jalur di kewirausahaan karena itu akan lebih mempermudah teman-teman gitu karena sesuai dengan minat teman-teman. Nah, selain itu juga harus paham terkait berkasnya itu apa aja gitu ya, mulai dari awal administrasi seperti apa, berkasnya seperti apa, itu harus teman-teman pahami dan lain sebagainya. Dan ini saya hanya spill sedikit, jadi untuk more information-nya teman-teman bisa langsung kunjungi di website LPDP gitu ya. Baca dengan detail dan seksama, jangan sampai ada yang miss gitu ya. Nah, terus teman-teman, selanjutnya persiapan non teknis paling penting itu adalah setelah kita mengetahui gitu ya dari apa sih beasiswa LPDP itu, selanjutnya adalah kita harus persiapkan dari sisi niat dan juga motivasi.
Nah, kenapa sih? Jadi gini ya, semua itu berawal dari niat gitu ya. Innama a'malu binniyah gitu ya. Jadi ketika teman-teman niatnya baik, niatnya lurus, memang pengen kuliah, pengen memperbaiki Indonesia, pengen memberikan kontribusi untuk daerah teman-teman masing-masing, insya Allah akan mendapatkan apa yang sesuai dengan teman-teman niatkan itu ya. Jadi gimana sih caranya kita untuk bisa menguatkan niat dan juga motivasi? Pastinya kita harus tahu dulu ngapa sih kita tuh ingin mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Jadi eh, apakah ini hanya sekedar pelarian gitu ya? Jangan sampai gitu ya. Jadi emang saya nggak tahu juga ada berseliweran informasi bahwasanya banyakkan juga orang daftar LPDP itu ya karena sulit dapat kerja, kemudian pengen daftar beasiswa LPDP S2 gitu ya, karena kan S2 sekolah sambil dibayarin pemerintah gitu kan ibaratnya gitu. Nah, jangan sampai eh, ada niat yang kurang baik seperti itu. Jadi niatnya memang teman-teman pengen lanjut S2 dengan atau S3 gitu ya, lanjut studi dengan beasiswa LPDP ya karena ingin eh, mengabdi, karena ingin memberikan kontribusi. Nah, kemudian untuk bisa memperkuat niat dan motivasi, pastinya adalah teman-teman harus tahu juga, selain kita tahu ngapa ingin daftar menggunakan beasiswa LPDP, apa sih mimpi besar yang ingin teman-teman capai gitu ya. Jadi apakah ini hanya sekedar teman-teman pengen lulus S2, S3, setelah itu sudah selesai? Tidak, tapi teman-teman ada tanggung jawab untuk bisa memberikan kontribusi. Nah, jadi oh ya teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini nantinya ini akan jadi bekal teman-teman untuk bisa fight di administrasi, nanti kan ada di bidang apa, di bagian SI, di bagian CV, dan juga untuk di bagian wawancara nantinya. Jadi apa yang saya sampaikan ini semuanya ada kaitannya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya selain dari niat dan motivasi, pastinya tekad yang kuat. Jadi tekad yang kuat itu ditunjukkan dari komitmen yang kuat. Jadi kalau niat dan motivasi teman-teman itu memang karena ingin mengabdi, karena ingin belajar gitu ya. Nah, ketika teman-teman gagal nih misalnya, kita kan namanya rezeki nggak ada yang tahu ya. Ada yang bisa one shot, ada yang beberapa kali baru bisa tembus gitu ya, baru bisa lolos. Nah, dengan adanya tekad yang kuat, komitmen yang kuat, ketika teman-teman gagal itu, teman-teman nggak bakal apa ya, berhenti sekali mencoba gitu. Bahkan teman-teman akan mencoba berkali-kali. Nah, eh, jadi jadikanlah ini adalah bukan hanya sekedar keinginan, tapi juga kebutuhan teman-teman gitu untuk mengembangkan diri dan juga untuk berkontribusi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga yang paling penting selain dari niat, motivasi dan juga tekad adalah kesehatan dan mental. Jadi teman-teman, karena prosesnya ini panjang ya dari pengalaman saya, dari kan jadi ada, kita dibagi tiga proses ya. Ada proses sebelum seleksi teman-teman, disitulah prepare dari CV teman-teman, prepare esai, bahkan TOEFL gitu ya, atau bahasa gitu. Nah, kemudian pada saat seleksi teman-teman harus mengikuti rangkaian seleksi mulai dari administrasi, tes bakat skolastik hingga substansi. Dan setelah seleksi teman-teman, gak hanya itu, bahkan beratnya setelah seleksi sih. Jadi beratnya setelah seleksi teman-teman harus langsung gitu ya, harus langsung mempersiapkan kuliah, dan bahkan pasca kuliah teman-teman punya tanggung jawab untuk melanjutkan atau memberikan kontribusi teman-teman. Nah, jadi itu butuh kesehatan, butuh tenaga, butuh kondisi tubuh yang fit. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan, pola makan, pola tidur, semua yang dijaga. Dan yang paling penting adalah juga persiapan mental. Jadi apa ya? Kalau mental ini benar-benar harus dijaga, apalagi ini akan terlihat ketika teman-teman nanti wawancara, itu akan tergambar seperti apa. Karena kan kalau wawancara itu nanti ada psikolog ya. Nah, itu nggak bisa bohong. Gimana kondisi mental kita itu juga akan menjadi standar pengukuran gitu ya. Nah, dan tidak lupa pula, teman-teman, kita sering melupakan ya untuk mempersiapkan mental kegagalan. Meskipun kita tidak berdoa untuk gagal ya, tapi kita juga harus mempersiapkan mental ketika kita gagal. Kenapa ya? Karena yang biasa kita persiapkan itu kan mental ketika berhasil ya, itu ya nggak perlu dipersiapkan gitu ya. Tapi ketika kita gagal, gimana kita harus bangkit, kita harus resilience gitu ya. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan atau membuat planning cadangan seperti apa. Nah, jadi ini persiapan non teknis bersifat diri pribadi teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman semua bagaimana mengkondisikan itu. Nah, selanjutnya adalah, nah ini persiapan non teknis itu berkaitan juga dengan
potensi diri, menggali potensi diri teman-teman. Kenapa potensi diri ini penting? Jadi kan tadi telah saya uraikan ya teman-teman sekalian, bahwasanya eh, banyak pendaftar, semakin banyak pendaftar, nilai semakin tinggi, passing grade semakin tinggi, kuota semakin terbatas, dan bahkan isu terbaru itu adalah bagi teman-teman yang ingin daftar, teman-teman yang di bidang sosum itu akan dikurangi kuotanya gitu ya, karena pemerintah lebih prioritas sekarang ke saintek. Tapi jangan jadikan itu, jangan berkecil hati karena silakan teman-teman fokus aja pada diri teman-teman. Salah satunya adalah menggali potensi diri teman-teman. Gitu. Karena salah satu penilaian LPDP itu kan melihat itu dari potensi diri. Coba bayangkan gini ya, kan posisinya gini, kita tuh mau dikasih pembiayaan, dikasih investasi untuk pendidikan. Pastinya dia akan memilih orang-orang yang punya potensi, potensi diri yang baik, potensi untuk bisa berkembang, potensi untuk bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Dan itu penilaian yang paling penting yang akan dinilai oleh dari pihak LPDP. Nah, jadi eh, teman-teman, kenalilah potensi diri teman-teman. Apa sih potensi diri itu? Potensi itu adalah pastinya berkaitan dengan kemampuan, bakat, atau keahlian teman-teman ya, baik yang sudah disadari ataupun belum gitu. Nah, karena dari yang saya pernah bantu mentoring gitu ya, bimbingan LPDP, banyak teman-teman itu yang belum tahu potensi dirinya apa gitu ya. Mungkin ya itu juga salah satu kekurangan dari sisi pendidikan kita, yang mana kan kita kan dituntut dari SD itu Aduh. mengetahui banyak hal gitu ya, mengetahui banyak mata kuliah, mata pelajaran gitu yang membuat kita kadang nggak menyadari bakat kita tuh di mana gitu. Tapi nggak masalah sih asal teman-teman masih bisa fokus bagaimana teman-teman tuh bakatnya di mana gitu ya. Nah, jadi untuk potensi sendiri itu ada potensi soft skill, ada potensi hard skill, dan juga personal strength. Nah, kalau soft skill itu ya berkaitan dengan kepemimpinan, public speaking gitu ya, problem solving, teamwork, dan biasanya ini teman-teman dapatkan ketika berorganisasi atau teman-teman dapatkan ketika kerja gitu ya. Nah, atau diskusi. Nah, terus juga dari potensi hard skill, teman-teman dari keahlian teknis seperti menulis, meriset, atau kemampuan berbahasa, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk personal strength ini sebenarnya tentang lebih ke pribadian ya, motivasi yang tinggi, adaptabilitas, dan juga ketahanan mental. Nah, ini pastikan teman-teman udah tahu dulu potensi diri teman-teman tuh apa sih gitu ya. Karena ini menjadi bekal nih, dan menjadi penilaian utama dari LPDP. Nah, ini ya, kenapa sih harus menggali potensi diri? Itu penting. Selain tadi karena itu penilaian penting dari pihak LPDP, kedua itu pastinya menunjukkan keunikan. Jadi LPDP itu biasanya nggak mau, eh, ini dari pengalaman saya teman-teman, jadi mungkin bisa sharing juga yang lain kalau ada pengalaman. Jadi pastinya dia akan memilih seseorang yang unik, unik dalam artian memiliki potensi yang baik yang dibutuhkan oleh negara gitu. Nah, itu bisa tercermin dari CV teman-teman, dari kontribusi teman-teman. Nah, itu menjadi poin plus bagi pendaftar LPDP. Nah, kemudian pastinya dengan kita mengetahui potensi, kesempatan kita untuk menyelaraskan dari visi misi LPDP. Karena pastinya eh, dari LPDP itu akan melihat esai teman-teman ketika itu sesuai dengan visi misi LPDP. Nah, gitu ya. Nah, sama fokus. Nah, ketika teman-teman itu fokus, ketika teman-teman itu udah kenal potensi diri, itu gampang untuk bisa fokus pada apa yang ingin teman-teman buat, apa yang teman-teman ingin sampaikan kepada pihak LPDP nantinya. Nah, itu ya terkait konsep dari potensi diri. Nah, nih, ini hal yang banyak juga ditanyakan dari para yang pernah saya bimbing gitu ya, saya bantu gitu dalam artian bantu untuk daftar LPDP. Mereka bingung gimana sih Kak cara mengenali potensi diri itu gitu kan, karena mereka belum tahu gitu kan, ataukah karena kebanyakan atau dia bisa multi talent gitu ya, jadi bingung dia itu potensinya di mana sih. Nah, jadi biasanya saya jawab itu pertama dari refleksi diri. Jadi teman-teman, refleksi diri artinya teman-teman tanyakan pada diri sendiri dulu, kira-kira apa sih pencapaian terbesar yang teman-teman lakukan selama ini tuh apa. Coba teman-teman nulis deh, apa saja sih pencapaian terbesarnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kapan sih kita tuh merasa percaya diri
dari semua kegiatan atau aktivitas yang pernah kita lakukan. Nah, teman-teman bisa petakan. Dan teman-teman juga menikmati itu di bagian mana. Nah, biasanya tuh kan kita kalau potensi diri atau minat atau bakat kita, kita enjoy ya. Kita enjoy ngelakuinnya, kemudian kita pede, dan pastinya itu akan memunculkan pencapaian terbesar pada pengalaman kita gitu. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melakukan teknik analisis SWOT gitu ya. Apa sih, teman-teman bisa list aja kekurangan teman-teman itu apa, kelemahannya apa gitu ya. Nah, kemudian analisis ketertarikan. Ya, itu tadi kurang lebih sama kayak yang di atas ya, terkait bidang apa yang teman-teman minati, apakah itu bidang riset, bidang lingkungan, teknologi, apapun. Jadi teman-teman bisa list aja dulu, nanti teman-teman bisa memetakan sendiri. Oh, ternyata listku lebih banyak di bidang riset ya. Oh, ternyata potensiku aku bisa berkembang di bidang riset. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman, untuk memperkuat dari hal refleksi diri tadi, teman-teman itu bisa ngelihat dari evaluasi pengalaman ya, dari pengalaman sebelumnya, pastinya teman-teman udah pernah S1, S2 sebelumnya, gitu, bisa identifikasi dari pengalaman sebelumnya, baik itu di organisasi, kompetisi, ataupun teman-teman yang udah pernah bekerja gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa, dari CV teman-teman tuh sebenarnya terlihat sih potensi teman-teman tuh apa gitu. Jadi identifikasi dari pengalaman. Kemudian catat kontribusi dan fokus pada peran kita dalam memimpin atau menyelesaikan masalah. Kita tuh lebih cenderung kemana. Nah, kalau teman-teman juga masih ragu gitu ya, karena banyak juga dari yang saya bimbing itu masih ragu. Setelah dia melakukan refleksi diri, evaluasi pengalaman, dia masih ragu. Artinya akhirnya dia konsultasi dengan orang terdekat. Simpelnya ketika kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, pastinya orang-orang teman terdekat kita tuh akan tahu kita seperti apa gitu ya, kekurangan kita, atau teman-teman punya sahabat pastinya kan, punya sahabat, punya bestie, bisa teman-teman tanyakan, punya keluarga bisa ditanyakan, atau teman-teman punya mentor, senior, atau teman-teman yang udah bekerja punya atasan bisa ditanyakan, kira-kira aku tuh kurangnya di mana sih gitu kan, aku tuh bagusnya di mana. Kadang tuh kita tuh nggak nyadari hal itu gitu. Jadi kita butuh konfirmasi orang lain. Nah, bisa teman-teman tanyakan. Nah, kalau nih case-nya teman-teman nggak juga belum mengenali juga potensi diri teman-teman. Teman-teman bisa gunakan tes psikologi. Jadi ini juga pengalaman dari yang pernah saya mentorin, dia nggak masih bingung juga, masih nggak yakin juga gitu ya akan potensi dirinya. Akhirnya dia tes kepribadian. Jadi bisa tes kepribadian menggunakan Stephen dan lain sebagainya gitu ya, atau tes kecerdasan IQ. Nah, jadi insya Allah kalau teman-teman ikuti step itu, atau teman-teman yang masih ragu, bingung potensi dirinya di mana, bisa dicoba tips yang tadi. Insya Allah akan ada final keputusannya seperti apa. Nah, itu ya untuk cara mengenali potensi diri teman-teman. Nah, ini pastinya kalau teman-teman ternyata nih, teman-teman udah tahu potensinya di mana, tapi teman-teman menyadari bahwasanya aku masih kurang loh. Aku masih kurang di masih kurang untuk bisa memperkuat gitu, dalam artian mungkin ya pengalaman teman-teman lebih banyak dari riset. Tapi ternyata eh, teman-teman belum publish jurnal misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuh berkesempatan untuk mengembangkan potensi teman-teman, bisa perkuat pengalaman di bidang riset, melakukan publikasi riset, kolaborasi riset gitu ya. Nah, karena gini sih, LPDP tuh gini, memang dia tahu teman-teman tuh punya kelebihan misalnya di riset gitu ya. Tapi kan dia butuh bukti gitu. Dia butuh bukti yang bisa divalidasi. Cara dia memvalidasi pastinya dengan pencapaian teman-teman. Misalnya kalau riset itu artinya teman-teman pernah mengikuti workshop riset, teman-teman pernah mengikuti apa, lomba karya tulis, teman-teman melakukan riset publikasi gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu akan teman-teman cantumkan di CV teman-teman. Jadi uh, pentingnya di situ. Ketika teman-teman udah tahu potensi, teman-teman bisa mengembangkan potensi itu lagi. Karena kan nggak cukup hanya pengalaman biasa aja ya. Maksudnya kalau memang pengen fight gitu, dalam artian teman-teman usahakan untuk memberikan yang terbaik gitu sesuai dengan potensi teman-teman. Nah, ini contohnya mengembangkan potensi dari kompetensi akademik, baik dari bahasa, dari riset, ataupun teman-teman punya penguasaan materi di bidang lain,
terus juga bisa perkuat dengan pengalaman, terus membangun jejak prestasi, terus asas soft skill-nya dengan ikuti training, workshop gitu ya, yang sejalan dengan potensi teman-teman. Nah, jadi ini penting ya teman-teman. Setelah teman-teman tahu potensi teman-teman itu apa, kemudian eh, setelah teman-teman tahu potensi teman-teman itu apa, udah diperkuat nih dengan yang tadi ya, pengalaman organisasi yang kuat, bisa divalidasi, prestasi, publikasi gitu ya. Nah, ini penting untuk menyelaraskan dengan LPDP. Nah, eh, jadi pastikan teman-teman ketika udah tahu potensinya di mana, misalnya suka di riset biologi gitu ya misalnya. Nah, teman-teman itu udah punya CV yang mumpuni di bidang riset biologi. Kemudian pastikan teman-teman itu pilih program studi yang tepat. Karena teman-teman kalau contohnya saya aja deh, misalnya bukan biologi ya, misalnya saya di ekonomi, riset ekonomi gitu ya. Jadi pilihlah program studi yang tepat. Jadi kan pastikan program studi yang teman-teman pilih itu relevan dengan potensi dan rencana yang akan teman-teman lakukan. Jadi kalau saya, karena saya suka di riset ekonomi, ekonomi Islam khususnya, saya ngambil program studi Sains Ekonomi Islam, karena itu berkaitan dengan riset ekonomi Islam gitu. Nah, biasanya tuh pastinya dia akan melihat tuh teman-teman. Jadi orang LPDP itu bakal lihat kesesuaian, konsistensi teman-teman dari potensi teman-teman hingga program studi, bahkan nanti ada dari sisi esai, dari kontribusi itu harus sejalan, harus selaras gitu. Nah, setelah itu, selain dari pilihan program studi yang tepat, bisa juga tadi teman-teman sesuaikan dengan program-program prioritas LPDP. Jadi itu juga ada biasanya, ada prioritasnya di bidang ekonomi. Saya kurang tahu yang tahun sekarang apa, teman-teman nanti bisa ulik lagi di websitenya gitu ya. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya bidang teman-teman tuh nggak masuk. Tapi yang penting teman-teman bisa menonjolkan potensi teman-teman tuh seperti apa. Nah, kemudian tulislah esai yang menonjolkan potensi gitu. Nah, jadi namanya esai, namanya CV ya, dimana kita tuh kayak membranding diri kita ya. Kita tuh potensinya ini loh, gitu. Nah, jadi teman-teman, disitulah teman-teman menuangkan potensi teman-teman semaksimal mungkin. Nah, kemudian penting juga untuk siapkan diri untuk wawancara. Nah, itu nanti ya, bahasannya nanti. Nah, jadi itu ya teman-teman, kenapa mengenali diri di awal tuh sangat penting. Karena dia tuh kunci utama uh, untuk bisa melanjutkan ke fase-fase selanjutnya gitu hingga nanti teman-teman planning ke rencana kontribusinya teman-teman seperti itu. Nah, oke, saya coba ini ya. Ini kenapa penting teman-teman? Saya akan coba share sedikit gimana CV saya. Jadi mungkin teman-teman nanti akan juga mengisi seperti ini. Dia tapi kok. Oke, sudah. Nah, jadi nanti teman-teman bakal oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman CV dan esainya. Oke, sorry fotonya besar banget. Nah, jadi nanti teman-teman bakal disuruh isi ini di website, tenang aja. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, jadi saya tuh mau masuk ke CV sih teman-teman. Kenapa potensi itu penting? Dan dari yang saya paparkan tadi, nanti teman-teman tuh disuruh ngisi gitu. Jadi teman-teman tuh disuruh ngisi yang berkaitan dengan potensi diri atau CV. Nah, dari sini di awal ini ada kekuatan kelebihan. Makanya teman-teman penting untuk tahu itu kekuatan kelebihan. Jangan dibuat-buat juga, tapi sesuaikan aja dengan pengalaman. Karena biasanya kita menyusun kekuatan atau kelemahan itu disertai dengan apa buktinya. Misalnya ya, bertanggung jawab. Terbukti saya kerap kali diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghandle kegiatan kampus, organisasi, dan proyek riset serta mendampingi UMKM gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan aja dengan bidang teman-teman. Jadi buktinya itu nanti mereka tuh bisa memvalidasi nanti di CV-nya. Ini kan hanya pernyataan dulu nih, gitu kan? Kita ngasih tahu, oh ini loh strong kita di mana, terus ini kelemahan kita di mana. Wait ya, ini kok jadi lama Kak, banget. CV-nya belum muncul. Oh iya, oh wait ya guys, sorry sorry. Kita ulangin. Oke.
Oke, udah lihat ya teman-teman? Udah? Oh, di sini masih. Oh ya, sudah ada Kak, sudah ada. Oke, udah ya. Nah, jadi setelah kita tahu potensi ya, teman-teman tuh nanti disuruh ngisi ini gitu, ngisi form biodata diri berkaitan dengan potensi. Nah, itu kenapa penting mengetahui kekuatan kelebihan dan nanti kakak liatin ya apa aja poin-poinnya saya liatin. Nah, jadi itu tadi kayak tadi misalnya bertanggung jawab misalnya. Kekuatan saya bertanggung jawab terbukti. Nanti teman-teman bilang kayak buktinya saya kerap kali diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghandle kegiatan kampus, organisasi, dan proyek riset gitu ya. Nah ini nanti, ini kan hanya pernyataan tuh ya. Nanti memvalidasinya gimana tuh orang LPDP. Nanti teman-teman melihatnya di bagian bawah, ada CV-nya. Eh, apa ya, ya CV sih gitu. Nah, jadi validasinya oh dilihat dari pengalaman organisasi. Nah, jadi dia bisa mengkonfirmasi oh ternyata dia bertanggung jawab ya, bisa dilihat dari pengalaman organisasinya gitu kan. Salah satunya contohnya gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi itu biasanya kayaknya kurang lebih sama aja poin yang bakal ditanya itu seperti apa. Dari mulai dari mulai kekuatan kelebihan, kelemahan kekurangan, terus pengalaman yang membanggakan teman-teman apa, terus pengalaman yang kurang membanggakan apa, terus hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri itu apa gitu ya. Terus kesalahan yang pernah dilakukan, tugas di luar lingkup ruang lingkup yang seharusnya, pembeda dari peserta lainnya gitu ya. Nah, itu. Nanti ini kayaknya nggak bisa dibahas detail. Sebenarnya ada tipsnya juga gimana cara bikinnya biar lebih apa ya, to the point, nggak terlalu bertele-tele gitu ya. Sehingga enak dibaca, itu ada tipsnya juga, tapi kita nggak bahas hari ini. Jadi kan kita fokusnya membahas potensi diri ya. Nah, setelah itu teman-teman, nih, untuk memvalidasi pernyataan teman-teman di atas tadi, LPDP itu tuh lihat dari CV teman-teman, dari riwayat pendidikannya, riwayat pekerjaannya seperti apa, pengalaman organisasinya. Misalnya tadi, kalau teman-teman nih ya, saya contohkan. Misalnya kalau saya tadi lebih bahas terkait riset dan UMKM-nya gitu ya. Nah, jadi saya paparkan di sini riwayat pekerjaannya juga berkaitan dengan riset. Terus pengalaman organisasinya sebenarnya nggak ada yang berkaitan dengan riset sih. Ada. Tapi meskipun dikit tapi ada gitu. Karena saya aktif di risetnya itu di divisinya gitu kan. Nah, terus dari sisi prestasi, teman-teman bisa cantumkan juga prestasi yang berkaitan dengan potensi teman-teman. Saya sebenarnya boleh sih random aja teman-teman masukin prestasinya sebanyak-banyaknya, tapi kalau dari pengalaman saya, lebih baik teman-teman nyusun prestasinya itu sesuai dengan potensi teman-teman, program studi yang akan dituju, dan juga dengan kontribusi. Jadi semuanya tuh kayak mendukung gitu loh, berkesinambungan. Nah, karena saya ngangkatnya tadi terkait riset gitu ya dan juga UMKM, nah saya prestasi yang saya paparkan pun di CV itu berkaitan dengan riset. Jadi kalaupun ada yang lain ada, tapi jumlahnya jangan lebih dominan gitu loh, lebih dominan ke risetnya atau dengan potensi teman-teman nantinya. Nah, terus sertifikat bahasa teman-teman bisa cantumkan dengan termasuk potensi ya, potensi diri. Kalau bahasa tuh sebenarnya sekarang itu yang saya tahu kalau reguler aja yang wajib pakai bahasa. Reguler sama targeted ya. Kalau apa gitu nanti teman-teman bisa koreksi lagi. Kalau untuk apa namanya? Kalau afirmasi sepertinya nggak ada. Cuman kalau teman-teman bisa menyantumkan kemampuan bahasa itu lebih baik sih menurut saya. Nah, jadi untuk pengalaman pelatihannya juga teman-teman cantumkan yang sesuai dengan potensi teman-teman gitu ya terkait riset misalnya gitu. Boleh juga tambahkan yang lain nggak masalah. Nah, terus cantumkan juga pengalaman riset teman-teman gitu kan. Kalau ada, nah terus karya ilmiah teman-teman. Dan ini pengalaman konferensi dan seminar. Cantumkan juga yang sesuai dengan minat teman-teman. Jadi kalau misalnya minatnya terkait conference atau seminar di bidang ekonomi sesuai dengan potensi teman-teman bisa cantumkan lebih banyak di bidang ekonomi gitu. Mungkin kayak gitu ya. Terus penghargaan, nanti pemberi rekomendasi. Nah, jadi gitu sih teman-teman. Intinya kenapa mengenali diri pribadi itu sangat penting.
karena dari situ itu apa ya, berhubungan. Bahkan nanti ini baru ke CV ya teman-teman, kita belum bahas esai. Jadi semuanya itu akan berkesinambungan satu sama lain. Jadi kalau pengalaman saya memang eh, ya dinyata kita tuh siap ketika semuanya itu bisa dibilang ada kesinambungan satu sama lain gitu. Nah, itu dari CV ya, teman. Baik, saya kembalikan dulu karena kita nggak fokus bahas CV ya. Wait, wait. Mohon maaf ya teman-teman, kayaknya aku kalau ngomong tuh agak cepet karena waktu juga. Wait, balik lagi ke ini. Tadi sampai ke CV ya. Nah, ini sih. Nah, ini yang paling penting. Selanjutnya. Nah, ini saya ngerangkum dari pengalaman saya ya, teman-teman. Penyebab tidak lulus LPDP itu karena apa? Pertama, karena kurangnya persiapan. Jadi sebenarnya banyak faktor ya yang dikatakan kurang siap itu seperti apa sih, Kak? Salah satunya itu tadi teman-teman nggak mengenali potensi diri teman-teman nggak ngurus berkas dengan baik gitu ya. Bahkan banyak juga tuh yang nggak lolos administrasi karena bisa jadi dia manipulasi data, manipulasi eh, apa sertifikat kayak gitu-gitu ya. Karena keburu-buru jadi kurang persiapan gitu, jadi dia memanipulasi ada dan berbagai macam hal. Kemudian dari niat, tekad, dan motivasi yang lemah. Kenapa teman-teman? Karena niat, tekad, dan motivasi ini terlihat banget ketika teman-teman wawancara. Dan itu ya namanya nanti ya teman-teman ketika wawancara tuh ada 3 orang. Jadi 2 orang akademisi, 1 orang psikolog. Nah, psikolog itulah yang akan melihat eh, teman-teman tuh serius atau enggak sih gitu untuk kuliah atau untuk lanjut studi dan bertanggung jawab gak sih teman-teman, itu kan dilihat dari niat, tekad, dan juga motivasi. Gimana cara teman-teman mengekspresikannya nanti. Kemudian yang ketiga itu sombong, angkuh. Jadi LPDP itu sampai dia pernah nge-share gini, mereka tuh inti inti statementnya adalah mereka nggak butuh orang-orang pintar yang sombong dan angkuh, tapi dia lebih baik gimana ya, orang-orang yang humble gitu ya, karena eh, kalau humble itu artinya dia kan memang niatnya ingin berkontribusi gitu ya, ranah-ranahnya juga ke arah yang sosial gitu ranahnya. Nah jadi biasanya kalau misalnya ketika teman-teman mengekspresikan rasa sombong angkuh ketika wawancara, sudah kalau menurut saya sih kemungkinan kecil untuk bisa lolos. Boleh kita membanggakan diri, tapi jangan sampai kita sampai terkesan sombong. Itu penting banget. Kemudian tidak mengenal diri dengan baik, itu tadi tidak mengenal potensi diri dengan baik. Imbasnya nggak konsisten, nggak runut, nggak berkesinambungan semuanya gitu. Karena teman-teman nggak kenal diri teman-teman itu seperti apa. Kemudian tidak sejalan dengan visi misi LPDP karena mungkin buatnya juga bisa jadi misalnya H-1 gitu ya, kebut semalam, sehingga teman-teman nggak paham visi misi LPDP itu sebenarnya apa gitu, yang diinginkan LPDP itu seperti apa gitu ya. Kemudian tidak sinkron atau bersinambungan, itu tadi yang sudah saya paparkan. Kemudian portofolio yang tidak mendukung, karena portofolio ini adalah untuk memvalidasi pernyataan teman-teman. Pernyataan teman-teman ketika membuat tadi yang tadi di CV yang berkaitan strength, weakness, dan juga nanti di SI, dan kontribusi yang tidak jelas. Jadi kebanyakan juga nih teman-teman, ini karena kontribusinya yang tidak jelas gitu. Karena kan sebenarnya LPDP itu menginti beratkan pada kontribusi. Karena mereka tuh menginvestasikan uang negara, uang rakyat ke kita karena pengen kita itu bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk daerah kita, minimal untuk daerah kita, untuk eh, Indonesia kayak gitu ya. Nah, mungkin itu ya, karena tadi kayaknya sudah banyak. Kalau kalau mau bahas detail esai, karena nggak sempat lagi, karena cukup banyak yang mau dibahas. Kalau bedah esai itu seperti apa ya. Jadi nanti mungkin ada next pemateri bisa menjelaskan, atau next sharing session bisa dijelaskan gimana bikin esai yang baik, dan juga buat CV yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman, teman-teman pematik
eh, saya sebagai eh, narasumber pertama, nanti insya Allah akan dilengkapkan oleh pemateri yang kedua mengingat waktu yang terbatas ya. Tadi saya disampaikan hanya 25 menit kalau nggak salah gitu. Mungkin demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ngomongnya juga cepat gitu ya. Semoga bisa teman-teman serap dengan baik dan bermanfaat. Mungkin demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fauzia. Terima kasih banyak. Sudah banyak sekali sharing ke kita mengenai bagaimana sih menggali potensi diri dalam sebelum kita uh, masuk ke dalam pendaftaran LPDP. Jadi betul-betul ya kalau mengenali potensi diri itu menjadi modal utama atau gerbang awal ketika kita ingin mendaftar PLP dan bukan cuma LPDP ya Kak. Sebenarnya semua beasiswa misalnya itu betul-betul kita dituntut untuk harus mengenal kira-kira apa sih yang sebenarnya kita suka dan kita mau fokusnya di mana. Nah, jadi tadi Kak Fauzia sudah banyak sharing ke kita juga bagaimana sih sebenarnya menggali potensi diri itu, terus juga tadi sharing juga mengenai bagaimana mengisi portofolio, CV, dan sampai pada esai. Nah, kalau tadi Kak Fauzia sampaikannya mengenai menggali potensi diri, nah di pemateri kedua kita akan mendengarkan bagaimana sih sebenarnya gambaran persiapan teknis untuk menuju pendaftaran LPDP karena kan tahun depan ya ini kurang lebih 1 bulan lagi tahun depan itu pendaftaran LPDP batch 1 untuk 2025 bakal buka lagi dan tentunya untuk persiapan teknis itu betul-betul harus disiapkan dari sekarang karena tadi sudah disampaikan Kak Hosia bahwa salah satu penyebab gagalnya juga adalah kurangnya persiapan. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah betul-betul mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan kepada Kak Ulfa Idaroyani Daulay SPD untuk memaparkan materinya tentang bagaimana persiapan teknis untuk uh, menuju pembukaan bersatu LPDP 2025. Silakan Kak Ulfa. Terima kasih Kak Urpia. Suara saya bisa terdengar? Ya, jelas Kak. Oke. Bentar ya Kak. Kak Tuti bisa di-share Kak PPT-nya? Oke, kawan-kawan masih bisa aktif ya. Tolong kita aktif sama-sama di sini ya untuk mendengarkan materi ini. Oke, terima kasih kepada Kak Urpia yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga bisa berbagi pengalaman ya kawan-kawan di sini. Di sini saya berbagi pengalaman dan juga menjelaskan memang teknik LPDP-nya itu sesuai dengan aturan di LPDP di tahun 2024 ini ya kawan-kawan. Oke, untuk sebelumnya kawan-kawan boleh nanti bisa bertanya di akhir aja ya, ataupun boleh di kolom komentar. Next, Kak. Oke, tadi di sini saya hanya menjelaskan secara singkat ya, karena Kak Fauzia tadi udah menjelaskan tentang beasiswa LPDP, jalur LPDP, sama alur pendaftaran LPDP. Yang pertama, beasiswa LPDP ini. Beasiswa LPDP ini adalah beasiswa sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena beasiswa LPDP ini bisa mengantarkan kita S2 maupun S3 dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian bagaimana dengan jalur LPDP? Di sini secara singkat, secara teknis saya akan jelaskan ya kawan-kawan, mohon didengarkan biar tidak nanti ada kesalahan ketika mau masuk yang kemana gitu. Ketika jalur beasiswanya itu sendiri di LPDP ini menawarkan ada beberapa. Yang pertama tadi ada reguler, reguler ini untuk umum kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang memang ingin mendaftar beasiswa reguler, boleh didaftar beasiswa reguler karena ini terbuka untuk umum. Kemudian ada namanya beasiswa afirmasi. Afirmasi ini nanti akan dibagi beberapa kategori. Yang pertama ada untuk daerah yang tertinggal gitu. Jadi kawan-kawan bisa mencek apakah daerah kawan-kawan termasuk ke dalam daerah tertinggal tersebut. Kalau termasuk boleh mengikuti yang namanya jalur tersebut. Kemudian ada namanya jalur prasejahtera, afirmasi prasejahtera, yang mana di sini adalah untuk kawan-kawan yang memang ekonominya masih
belum maksimal ataupun masih bisa dibantu oleh pemerintah. Jadi ini nanti akan kami kirim link di grup agar kawan-kawan bisa mencek apakah kawan-kawan itu termasuk di dalam afirmasi prasejahtera. Kalau memang masuk, boleh daftar jalur ini juga gitu. Kemudian ada namanya penyandang disabilitas gitu. Untuk kawan-kawan yang penyandang disabilitas boleh masuk di jalur tersebut gitu. Itu adalah di dalam afirmasi. Kemudian kalau jalur LPDP selanjutnya ada yang namanya jalur targeted. Ini khusus tujuan tertentu ya kawan-kawan, buat kawan-kawan yang memang udah PNS, udah yang TNI, Polri, ataupun yang di perusahaan di bidang agama juga, kawan-kawan lebih baik masuk jalur ini. Kenapa? Karena di sini nanti kawan-kawan akan diajarkan bagaimana memperkuat potensi yang kawan-kawan miliki. Jadi nanti walaupun mungkin ada di sini yang dia masuk jalur, dia bisa masuk PNS, bisa jalur daerah tertinggal. Kawan-kawan lebih baik ambil yang PNS ini karena memang kawan-kawan udah masuk di PNS gitu. Kemudian beasiswa pendanaan juga ada kawan-kawan. Ini khusus ya, dikhususkan bagaimana nanti yang bekerja sama dengan LPDP. Kemudian ada beasiswa kolaborasi juga dengan program LPDP ini, ada program lain. Nanti ada BPI, ada juga BIP gitu. Dan yang terakhir adalah ada namanya beasiswa riset gitu. Beasiswa riset atau tesis ini dianjurkan ataupun diberikan kepada kawan-kawan yang mungkin nanti lolos dan insya Allah lolos. Bagi yang mau beasiswa riset dan tesis, LPDP menyediakan itu gitu. Kemudian alur pendaftaran tadi udah disinggung juga sama Kak Fauzia bahwa di alur pendaftaran LPDP ini ada beberapa alur yang akan kita lalui gitu. Yang mana itu ada beberapa alur, contohnya yang pertama adalah alur pendaftaran dulu, kemudian ada administrasi, setelah lulus administrasi, kemudian kita ada jalur skolastik, kemudian nanti ada jalur yang namanya substansi, itu adalah alur pendaftarannya. Next, Kak. Kak Tuti. Oke, ini yang akan kita bahas ya, gitu. Ada proses pendaftaran online, proses tahap seleksi pendaftarannya, kemudian tips and trik lulus. Ini nanti hanya secara singkat untuk poin ketiga, karena Kak Urpiah tadi udah menjelaskannya. Oke, kita lanjut aja Kak, proses pendaftaran online-nya. Tadi kan saya lihat ya pada kolom komentar bahwa kawan-kawan ada sebagian yang masih pertama ini mau coba. Mungkin kalau yang udah pernah udah tahu gitu. Di sini yang pertama yang akan kakak lakukan adalah pendaftaran akun. Jadi secara online-nya itu nanti kakak daftar secara online pendaftaran akunnya gitu. Akun ini bisa kakak gunakan untuk berkali-kali loh gitu. Jadi sekarang itu monggo gitu kita daftar akun dulu. Daftar akunnya ini nanti kawan-kawan isi data-data yang memang diminta oleh yang namanya LPDP sesuai ya kawan-kawan, nggak boleh dibuat-buat gitu, walaupun nanti hanya di bidang yang namanya media sosial, karena kan nanti akan ada media sosial diminta jangan dibuat asal-asalan gitu. IG-nya apa ya memang sesuai IG yang kakak pakai gitu, ataupun Facebook atau segala macam itu yang harus sesuai yang memang betul-betul yang kawan-kawan pakai gitu. Kemudian itu alamat emailnya itu ini yang paling penting ya, alamat email yang aktif ya kawan-kawan. Jangan buat asal-asalan aja gitu karena ya Pak, coba-coba aja dulu. Kalau kita coba-coba aja dulu, nanti ketika verifikasi akun atau login kita nggak bisa gitu. Karena ya kawan-kawan kan tadi hanya syaratnya aja gitu atau asal-asalan gitu. Kemudian setelah emailnya aktif, passwordnya juga harus diingat ya gitu. Dan usahakan memang betul-betul udah dicek semua gitu kayak, oh ini udah aktif nih, udah bisa nih gitu, udah sesuai dengan data saya gitu. Next Kak. Oke, ini adalah beberapa persyaratannya yang harus memang kawan-kawan isi ya. Itu udah pasti. Tadi udah verifikasi akun melalui Gmail juga, kemudian ada login kembali sesuai, makanya saya ingatkan kembali ya kawan-kawan, kalau buat akun itu memang diingat gitu. Bagi kawan-kawan yang pelupa gitu, bisa jadi nanti kawan-kawan dicatat aja gitu, catat di HP ataupun di buku gitu, kawan-kawan catat gitu email atau password yang akan kawan-kawan gunakan. Kemudian ini kita masuk ke pendaftaran beasiswa ya kawan-kawan. Dalam pendaftaran ini nanti kawan-kawan bisa memilih tadi jalur yang udah kita jelaskan, kawan-kawan setidaknya mau di jalur mana gitu. Dan yang akan perlu ini adalah persiapan tahap seleksi pendaftaran. Yang pertama ini seleksi administrasi. Ini yang paling awan ya kawan-kawan gitu. Kenapa? Karena nanti
Kalau nggak lolos di tahap ini, nggak bisa tahap selanjutnya gitu. Tahap habis administrasi ada namanya seleksi tes bakat skolastik, kemudian ada seleksi tes substansi. Oke, next Kak. Oke, ini adalah Kak sebelumnya karena masih di ini seleksi administrasi. Dalam seleksi ini, oke, ini Kak, Kak Tuti masih di seleksi administrasi dulu Kak. Oke, seleksi administrasi ini sangat penting ya kawan-kawan. Jangan salah ketika mengupload ataupun mau mengisi data gitu. Yang pertama data diri. Kawan-kawan, saya ingatkan data diri itu harus sesuai KTPA. Kawan-kawan, kemudian harus memang yang real gitu, jangan dibuat-buat. Kemudian ada surat pernyataan gitu. Nanti bisa kawan-kawan download di LPDP tersendiri. Jadi surat pernyataannya harus sesuai itu. Jangan kawan-kawan ambil yang udahlah saya buat-buat aja gitu. Enggak gitu. Jadi harus memang sesuai. Kemudian kalau ada publikasi, jangan malu, jangan merasa kayak oh enggak lah nanti saya dikira sombong gitu. Tadi kan udah bisa kita lihat ya bagaimana publikasi dari Kak Fauzia gitu. Ya udah diupload aja semua gitu. Kemudian prestasinya iya harus dibuat ya prestasi kita sekecil apapun prestasi itu memang kakak harus buat atau kawan-kawan harus upload itu gitu jangan kayak merasa udahlah nggak usah gitu kemudian organisasi walaupun sebagai anggota ya kawan-kawan cantumkan aja gitu organisasinya apa gitu mungkin pernah jadi HMJ ataupun organisasi daerah boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Kemudian profil diri tadi nanti ketika ada profil diri ini kawan-kawan isi sesuai dengan yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Fauzia gitu. Kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, semuanya itu harus sesuai dengan apa yang memang kakak miliki gitu. Dan esai di esainya ini secara singkat kita bahas ya kawan-kawan. Nanti ketika penulisan esai kalau dari tahun 2024 ini itu kalau nggak salah kalau yang kami udah jalani ya, itu 1.500 sampai dengan 2.000 kata gitu. Jadi jangan di minimal gitu. Kita kan kebiasaan di Indonesia minimal gitu enggak. Tapi buat esai kawan-kawan itu memang kalau bisa biar cari aman adalah 1.800 atau mau aman lagi pas di 2.000-nya gitu. Jangan ya udahlah 1.500 aja kan minimal gitu itu dan ketika memang diseleksi administrasi ini jangan dimepet kali gitu waktunya ya kawan-kawan gitu dan jangan ketika 1 minggu lagi nih pendaftaran baru di situ nulis esai kan udah dijelaskan tadi ketika memang kita tidak siap nanti akan hasilnya juga nggak akan berantakan gitu. Kemudian melengkapi dokumentasi persyaratan. Untuk saat ini kemudian juga mungkin tahun 2025 tidak akan jauh sih ijazah bagi kawan-kawan yang memang udah dapat ijazah ya. Terus bagaimana kalau belum dapat ijazah gitu? Itu pakai SKL aja, surat keterangan lulus. Mungkin ada yang di sini post graduation kan gitu. Jadi pakai SKL aja gitu. Kemudian transkripsi nilai gitu. Itu wajib dibuat ya transkripsi nilai. Kemudian nanti ada KTP, ada kartu keluarga, itu diupload. Kemudian ada di TOEFL sama IELTS-nya. Ini sekedar saya jelaskan ya. TOEFL sama IELTS-nya. Ini sekedar sharing dan memang peraturan yang udah ada gitu. Kalau TOEFL-nya itu kawan-kawan kalau di dalam luar negeri nanti mungkin di sini banyak yang mau ingin ke luar negeri gitu. Kalau dia TOEFL itu IBT minimal skornya adalah 80. Kemudian kalau dia IELTS-nya itu minimal 6.0 gitu. Kemudian kalau dalam negeri itu adalah TOEFL PBT-nya itu skornya kalau sekarang minimal 500 gitu. Jadi dari sekarang udah mulai dipersiapkan ya, udah mulai belajar gitu. Jangan lagi kita terlena dengan masih ada kok 1 bulan lagi gitu. Kemudian IELTS-nya dalam negeri itu 5.5 gitu. Jadi kayak memang ini udah mulai tinggi kalau yang saya lihat ya kan dari 2024 dan mudah-mudahan di 2025 itu tidak terlalu jauh atau signifikan perubahannya gitu. Jadi mulai sekarang kawan-kawan udah mulai ya, udah belajar teknisnya gimana gitu. Kemudian surat rekomendasi. Kalau untuk di 2024 itu ada 2 cara biar kita bisa mendapatkan surat rekomendasi kawan-kawan. Yang pertama secara online, itu bisa kita minta kepada dosen ataupun bisa kita minta kepada para petinggi di kampus gitu. Tapi ini kalau online menurut saya bagi kawan-kawan yang memang udah ada dekat sama dosennya. Karena kan kalau online kurang sopan ya kalau kita minta kalau kita nggak dekat gitu. Kemudian kalau yang mungkin
masih bisa dijangkau, lebih baik kita offline. Yang offline nanti template-nya kita download dari LPDP, dari akun LPDP-nya, kemudian baru kita upload gitu. Jadi surat rekomendasi ini sangat penting ya kawan-kawan, jangan ditipu-tipu ya. Itu sangat penting ini, nggak boleh nipu gitu. Surat rekomendasi bisa jadi kan ada di sini yang udah jago IT punya tanda tangan dosennya gitu, udah diketiknya udah dia buat tanda tangannya. Itu nanti akan bisa terdeteksi gitu. Jadi di dalam memang dokumen ini sangat penting yang namanya kejujuran, karena nggak bisa gitu asal sembarangan aja gitu. Kemudian ada yang namanya LOE. LOE ini sendiri adalah kalau untuk irregular tadi wajib, sama juga yang targeted wajib. Tapi kalau untuk prasejahtera atau afirmasinya itu saya lihat itu tidak, sorry, LO-nya itu tidak diwajibkan sekarang. Tapi gini ya kawan-kawan, kalau memang lebih baik kawan-kawan itu punya LOE aja kalau memang baik. Ada persyaratannya. Kenapa gitu? Kalau kawan-kawan punya LOE, tadi kan ada jalur yang akan kawan-kawan lakukan kan. Itu kalau udah LOE tidak akan yang namanya ikut seleksi skolastik. Jadi kita langsung dari administrasi alhamdulillah lulus, kita terjun ke namanya substansi gitu. Kalau dia non LOE itu berarti pelamarnya ataupun yang pendaftar mungkin kawan-kawan semuanya itu harus melalui jalur ketiga tadi, alurnya ketiga, alur yang harus administrasi, lulus, baru skolastik, lulus, baru substansi gitu. Itu ada kemudahan, ada keuntungan ke masing-masing gitu. Kalau non LOE, keuntungannya nantinya mungkin kawan-kawan bisa lebih memilih ke kampus mana yang akan kawan-kawan tuju gitu. Tapi kalau LOE, berarti kawan-kawan akan dikasih kesempatan lebih cepat kuliah gitu karena udah ada kan gitu. Jadi kalau udah lulus udah bisa langsung kuliah di universitas memang kalau waktu itu kebuka gitu. Kemudian nantinya juga sorry tadi saya kelupa ya gitu. Kalau TOEFL-nya itu di afirmasi itu sendiri tidak diwajibkan, tetapi setelah lulus, insya Allah lulus nantinya kawan-kawan semua, ada yang namanya pengayaan bahasa. Diwajibkan, kawan-kawan bukan saya suruh untuk terlena tidak mengerjakan ataupun tidak menyediakannya ya, tapi mohon disediakan dari sekarang aja kawan-kawan. Oke, next Kak Tuti. Oke, ini tadi sebenarnya udah lebih dijelaskan oleh Kak Fauzia, tapi ini kita teknisnya aja ya kawan-kawan. Untuk kelebihan, kekurangan, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, sama hal terakhir juga yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dialami, serta tugas di luar lingkup sama pembeda dari peserta lainnya. Kak Fauzia tadi sudah menjelaskan secara bagaimana ini harus didapatkan. Di sini juga saya berbagi pengalaman ya kawan-kawan. Kalau kelebihan itu kawan-kawan lebih baik ya gitu. Itu buat per poin-poinnya itu dan memang kawan-kawan tunjukkan gitu kelebihannya di mana. Jadi ada fakta yang harus kawan-kawan tunjukkan. Kemudian begitu juga kekurangan. Tadi sudah dijelaskan juga harus buat yang namanya kekurangan itu adalah kawan-kawan buat solusi gitu. Jadi nggak ada kekurangan aja gitu, tapi ada solusi dari kekurangannya itu. Kemudian pengalaman membanggakan, kawan-kawan mungkin tadi melihat dari si ataupun punya Kak Fauzia itu tadi pengalamannya Masya Allah gitu kan, semoga kita juga bisa gitu gitu. Tapi kalau saya sendiri jujur aja curhat lah di sini kan sedikit gitu. Kalau pengalaman membanggakan menurut saya yang saya buat ya persis saya itu karena saya juga tidak begitu berprestasi di akademik, jadi pengalaman membanggakan saya itu adalah ketika saya bisa membantu orang lain bangkit gitu, ataupun ketika saya berhasil meraih sesuatu yang memang itu di luar kendali saya tapi Allah kasih gitu kesempatan untuk saya bisa bantu gitu. Jadi bagi kawan-kawan di sini mungkin ada yang sama seperti saya tidak begitu berprestasi di akademik, kita boleh loh di sosial lagi gitu berprestasi ataupun kita boleh untuk pengabdiannya aja gitu. Dan LPDP tidak menutup kemungkinan untuk kita yang di sini yang memang tidak begitu berprestasi di akademik kawan-kawan gitu. Kemudian pengalaman kurang membanggakan ini jujur aja ya kawan-kawan, jangan dibuat oh pengalaman kurang membanggakan saya ini gitu. Tapi buatlah secara kejujuran karena nanti ini akan ditanya gitu kenapa bisa gitu di substansi ya. Kemudian hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri gitu. Ini kalau bisa memang betul-betul apa yang kawan-kawan ajarkan gitu. Kemudian kesalahan yang pernah dialami, buat kesalahan yang pernah dialami kan kawan tuliskan, tapi buat solusi dari kesalahan itu gitu. Jangan asal kesalahannya aja. Contoh, saya pernah malas belajar sehingga nilai saya nggak bagus gitu.
tapi buatlah solusi dari kesalahan itu gitu. Kemudian tugas di luar lingkup buat ya, terserah apa gitu yang memang pernah kawan-kawan alami. Kemudian pembeda dari peserta lain, ini wajib ya kawan-kawan buat aja gitu, jangan merasa nanti sombong gitu, enggak gitu. Tapi memang enggak apa-apa gitu. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia. Ini di esai nanti wajib dibuat ya gitu. Apa sih komitmen kamu nanti kembali ke Indonesia itu gitu. Kemudian bagaimana kontribusi? Ini kalau kontribusi nanti kawan-kawan bisa buat ya secara jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang gitu kontribusinya gitu. Kemudian bagaimana pengabdiannya selama memang kawan-kawan lagi perkuliahan pun boleh udah ada pengabdian gitu. Next, Kak. Oke, ini seleksi tes bakat skolastik. Ini nanti kalau tes bakat skolastik ini adalah buat kawan-kawan yang memang tidak ada LOE-nya gitu. Kalau yang udah ada LOE-nya tidak akan yang ikut yang namanya seleksi tes bakat skolastik ini. Ketika tes bakat skolastik ini, kita akan mempelajari beberapa jenis soal gitu. Ada penalaran verbal, kuantitatif, pemecahan masalah gitu dan SJT. Penalaran verbal ini nanti kawan-kawan boleh udah belajar dari sekarang ya gitu. Jangan merasa oh masih lama kok gitu. Nanti tiba-tiba nggak lulus. Kalau tiba-tiba lulus kayak mana gitu. Jadi kalau merasa kita mungkin yang anak eksakta biasanya di penalaran verbalnya kurang nih gitu karena dia lebih fokus kuantitatif. Jadi kita belajar penalaran verbal gitu gitu. Biar kita lebih paham gitu. Karena di soal skolastik ini semua ini mencakup gitu, semua ikut gitu, nggak bisa ya udah saya eksakta saya mau kuantitatif aja nggak bisa, tapi memang semua ikut gitu. Kemudian mengikuti tryout untuk melatih kemampuan diri ya. Nanti untuk ini kawan-kawan bisa mengikuti karena akan banyak nanti komunitas-komunitas yang membuat tryout gratis gitu. Kalau saran saya memang kalau apa ikutin yang gratis dulu, tapi kalau memang kawan-kawan mau yang berbayar juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lebih baik yang gratis aja gitu untuk melatih kemampuan kita. Karena kalau soal-soal itu kita latih kan lama-lama kita bingung juga nanti tiba-tiba pas ujian ini apa gitu. Saya nggak pernah loh gitu. Kemudian ketika pas tes bakat skolastiknya itu kawan-kawan harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai ya kawan-kawan. Yang pertama itu ruangan yang tenang karena itu kita kan butuh berpikir ya gitu. Ada berapa jenis soal yang harus kita kerjakan dalam satu waktu gitu. Kita harus di ruangan yang tenang, tidak ada orang lain kalau bisa gitu. Kemudian laptopnya itu juga harus yang memadai. Kemudian kita tes dulu kawan-kawan WiFi kita aman gak atau tethering dari HP kita aman gak gitu. Kalau nggak aman nanti kan tiba-tiba kita pas ngerjain keluar gitu. Jadi itu akan ribet harus ngechat LPDP-nya gitu. Jadi buat kawan-kawan memang ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari, jangan mepet ya pesan dari kami gitu. Jangan kayak deadline gitu, tiba-tiba 3 hari lagi baru belajar gitu. Oke, next Kak. Setelah nanti alhamdulillah kita lolos di tes skolastik, kita akan seleksi tes substansi gitu. Apa yang akan kita laksanakan untuk teknisnya? Yang pertama, mempelajari dan memahami CP dan esai kawan-kawan gitu. Kayak mana gitu. Makanya tadi Kak Fauzia kan menyarankan kita juga pahami dulu diri kita sendiri biar CP kita bagus, esai kita juga karena itu saling terhubung gitu, nggak bisa terpisah gitu. Jadi ketika udah memang betul-betul di pendaftaran tadi ya, udah pas, udah terupload gitu. Jadi ketika memang udah siap, dibaca-baca aja Kak, sampai kita kayak, wih muak gitu. Sampai esainya itu pun kawan-kawan paham loh di bait keberapa, itu oh isinya ini gitu. Jadi betul-betul dipahami dan usahakan jangan pernah joki ya kawan-kawan. Walaupun esai sulit loh gitu. Cari mentormu aja kawan-kawan gitu. Jangan pernah joki gitu. Kemudian melatih kemampuan public speaking. Ya, kita harus melatih karena nanti kita akan diwawancarai gitu 3 orang di dalamnya kita sendiri gitu. Kita akan dia dilatih. Jadi kalau ngelatihnya gimana gitu bisa belajar sendiri, bisa belajar dari media sosial juga ya kawan-kawan ataupun bisa langsung les gitu. Kemudian mengikuti mock up interview. Iya, ketika mau seleksi tes substansi kawan-kawan jangan sombong gitu. Kawan-kawan harus ngikutin mock up interview karena di ketika mock up interview ini kawan-kawan diajarkan loh gimana sih mock up yang bagus gitu. Gimana sih caranya biar kita ketika menjelaskan apa yang kita maksud itu orang lain paham gitu ataupun bagaimana nanti kita
agar tidak terlalu lama gitu. Jadi rajin-rajin ya. Kalau mock up itu biasanya yang saya udah alami ya, kawan-kawan banyak sekali yang para award-award itu memberikan kesempatan untuk kita ikut gitu. Kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana ini ketika tes ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ini memang mau tes nanti, usahakan kawan-kawan karena ketika dites itu akan diputar kameranya, dilihat sekeliling kawan-kawan itu ada orang atau enggak gitu. Jadi memang betul-betul harus kita sendiri di situ, dan jangan ada, kalau bisa ada suara yang bocor ke dalam laptop kita ataupun ke dalam alat yang kita gunakan gitu. Kemudian laptopnya itu harus memang memadai kawan-kawan. Kameranya kalau bisa memang bisa dinampak jelas mukanya gitu. Karena kan psikolognya mau lihat gitu ekspresi kita kayak mana gitu. Ini anak ini betulan nggak, jujur nggak gitu. Kemudian zoomnya yang terbaru gitu. Nanti kan akan ada beberapa zoom itu yang masih lama gitu. Jadi harus kawan-kawan update yang terbaru gitu. Sebelum, jangan satu hari sebelum apa baru di situ update, enggak gitu, tapi dari jauh-jauh hari udah diupdate gitu, udah dicek recek lah gitu, jangan malas gitu, kita harus rajin gitu. Kemudian menggunakan wifi bisa dicek ya kawan-kawan, wifi kita aman enggak ataupun tethering HP kita aman enggak gitu, soalnya takutnya nanti ketika zoom keluar gitu, itu kan nanti akan kita sulit apalagi masuk keluar gitu, itu kan akan membuat fokus kita berkurang ya gitu. Next Kak. Ini hanya sebagian ya, karena tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh Kak Fauzia tips and trik lolos LPDP. Udah dijelaskan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini hanya pesan kami dari para award Andawarah yang alhamdulillah Allah kasih kepercayaan. Yang pertama, ketika memang kekuatan ya, identifikasi potensi kawan-kawan itu, jangan malu bertanya seperti yang Kak Fauzia bilang, kalau memang kawan-kawan bingung ya apa sih potensi yang saya punya, kalian saya apa gitu, ditanyakan aja gitu. Kemudian kelemahan kawan-kawan gitu, kenali kekurangan ataupun kelemahannya itu, kawan-kawan harus, oh saya lemahnya di mana ya gitu, tapi kasih solusi ya kawan-kawan gitu. Kemudian ancaman, di sini mungkin udah banyak yang kerja juga ya gitu, usahakan ketika memang kawan-kawan merasa ada ancaman ataupun hambatan ya, kalau kita bilang ya hambatan, mungkin kalau kerja kan nggak bisa ya aktif gitu, nggak bisa selalu standby gitu karena kita di dunia kerja lagi gitu, kita jadi manajemen waktu aja gitu biar bisa gitu, karena di LPDP ini sendiri kita harus rajin lihat-lihat akunnya gitu, apa aja berita yang terbaru gitu, karena sebelum ke sana juga kami menghimbau kawan-kawan ataupun ngajak kawan-kawan ya, kalau memang mau di LPDP ini kita itu harus rajin-rajin cek akun kita, kemudian betul-betul sebelum difinalisasi ataupun final untuk pendaftaran ataupun segalanya yang kakak melakukan, itu kita memang betul-betul harus rajin untuk menceknya, rechecknya semua gitu. Untuk dari pesan dari kami mungkin tim di Anawara gitu, biar kawan-kawan insya Allah kita kawan-kawan bisa ngikutin jejak kami yang alhamdulillah Allah kasih kepercayaan untuk lulus tahun ini gitu. Mungkin itu saja Kak. Iya. Ini kalau misi-misi tadi udah dijelaskan ya sama Kak apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih kawan-kawan. Nanti insya Allah kami jawab. Kayak kembalikan ke Kak Urfia. Iya, terima kasih Kak Ulfa. Sangat jelas ya pemaparan dari Kak Ulfa bagaimana kira-kira rancangan teknis untuk menuju pendaftaran LPDP tahun 2025. Jadi, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya. Terus juga tadi di kolom chat sudah banyak yang ngirimin pertanyaan-pertanyaan. Tapi untuk mekanisme tanya jawabnya, mohon maaf karena kita juga dibatasi oleh waktu. Kami cuma buka sampai 6 penanya, jadi 3 penanya untuk per narasumber. Jadi silakan teman-teman raise hand untuk yang mau bertanya. Teman kakak panitia tolong, kakak panitia tolong diperhatikan ya. Boleh saya, Kak. Oh ya, silakan Kak Deven. Nanti ditujukan untuk siapa pertanyaannya mungkin. Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Salam kenal semua. Saya Deven Maunino dari NTT. Eh, Terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan. Di sini tadi kita sudah mendengar pemaparan materi yang ada dan bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik untuk
eh, ke depannya bisa bisa ada di dalam tahap ini. Terkhususnya kakak pemateri yang pertama, saya mau bertanya bahwa eh, bagaimana kita mengelola kelemahan yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa meningkatkan potensi diri yang ada dan mempersiapkan eh, diri kita dengan baik. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Devon. Eh, Sepertinya langsung dijawab aja ya. Ini pertanyaannya kalau saya dengar dari jenis pertanyaan mungkin ditujukan untuk Kak Fauzia. Mungkin bisa langsung Kak, silahkan Kak Fauzia. Oke, cek. Oh my. Halo, cek. Suaranya terdengar ya? Iya Kak, ya. Oh ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tadi siapa yang bertanya? Mas Devan ya? Oh Ya, ya. Devin. Oke. Terima kasih luar biasa ya dari teman-teman sekalian. Tadi pertanyaannya itu berkaitan bagaimana mengolah kelemahan ya untuk bisa memaksimalkan potensi diri dengan baik. Begitu Mas Devan pertanyaannya? Iya, Kak. Iya, Kak. Oh ya. Oke. Jadi mungkin ini sharing pengalaman ya teman-teman. Bagaimana sih kita mengolah kelemahan kita gitu ya. Jadi eh, perlu teman-teman pahami bahwasanya ya pastinya ya setiap manusia itu punya kelebihan ataupun kekurangan. Jadi pihak LPDP pun realistis aja gitu ya teman-teman. Pasti kita semua punya kelemahan ataupun kelebihan masing-masing. Nah, hanya saja teman-teman, kelemahan itu kalau dari saya pribadi gimana sih cara ngelolanya dan nanti bagaimana sih kita menuliskannya gitu ya di CV gitu. Nah, jadi misalnya gini teman-teman, kalau kelemahannya misalnya pelupa gitu ya. Salah satunya saya ambil contoh pelupa. Nah, itu rata-rata juga banyak sih award di LPDP yang bikin salah satu kelemahannya adalah pelupa. Nah, tapi gimana sih cara kita manage supaya kita tuh dengan kelemahan atau kekurangan kita itu kita bisa tetap optimal memaksimalkan potensinya. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan teman-teman nantinya adalah eh, itu menulis setiap agenda teman-teman lakukan. Misalkan karena pelupa, misalnya lupa ngerjakan tugas atau lupa karena agenda suatu hal gitu ya. Nah, jadi cara mitigasi atau mengolah tersebut adalah teman-teman lebih gercep, maksudnya gini. Jadi ketika teman-teman ada tugas itu langsung dicatat, buat note gitu ya. Terus teman-teman buat jadwal agar teman-teman tidak lupa. Nah, salah satunya nanti gitu teman-teman untuk paparkan di CV-nya. Misalnya saya punya kelemahan lupa, namun selama ini saya mencoba untuk bisa meminimalisir kekurangan saya dengan membuat jadwal harian dengan baik, membuat note dengan baik gitu ya, yang akhirnya bisa tetap memaksimalkan potensi kita. Nah, itu salah satu contohnya. Dan ada juga misalnya nih, kalau saya contohnya perempuan ya, overthinking gitu. Mungkin teman-teman juga ada nih kelemahannya yang overthinking gitu. Nah, jadi mungkin gimana sih cara kita mengendalikannya? Ya, pertama pastinya kita harus cara mengolahnya harus tenang gitu kan, berusaha untuk bisa apa? Karena biasanya kalau overthinking itu kan karena persiapan yang kurang matang gitu ya. Jadi lebih siap mempersiapkan diri ketika ingin melakukan suatu hal gitu. Nah, jadi nanti teman-teman tuh setiap teman-teman menyebutkan kelemahan itu harus disertakan dengan gimana upaya teman-teman memitigasi atau meminimalisir kekurangan teman-teman. Nah, gitu. Jadi nggak juga harus teman-teman nggak punya kekurangan itu nggak mungkin gitu. Jadi LPDP itu realistis aja sih. Jadi teman-teman bisa sampaikan aja kekurangannya apa secara jujur dan selama ini cara mengolahnya bagaimana. Mungkin itu sih dari saya, Mas Devan, bagaimana? Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih Kak Fauzia. Bagaimana Mas Devin? Udah aman ya? Aman, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, terima kasih. Sebelum kami melangkah ke penanya selanjutnya, kami informasikan kalau untuk dua penanya menang, itu bakalan ada mentoring gratis dari Kakak Wardi yang sudah berpengalaman. Jadi, teman-teman silakan jangan keluar, nanti kita bakal lihat siapa penanya yang
beruntung, 2 orang beruntung itu. Oke, untuk penanya kedua, saya serahkan langsung kepada Mas Oka karena tadi udah masuk di room chat juga. Silakan Mas Oka. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Oka dari Jogja. Mungkin mau nanya ke Mbak Fauziah atau misalnya Mbak Ulfa mau nanya juga boleh. Mau jawab juga boleh. Em, saya udah persiapan. Sorry, suara saya terdengar jelas, Mbak Tuti? Iya, aman Mas Oka. Oke, saya udah persiapan untuk essay. Baru kerangka-kerangka aja. Jadi saya balet-balet poin apa pas pas achievement saya apa aja, kemudian eh, rencana ke depannya seperti apa, itu sudah saya kerangka aja, tapi belum pengembangan. Nah, saya pengen tahu dari Mbak Fauziah dan Mbak Ulfa, itu so far untuk isinya itu gimana awal bikinnya, apakah langsung parafrase, kan kalau untuk 1.500 sampai 2.000 kata itu kan kurang lebih 4 sampai 5 halaman, gitu kan, kalau saya hitung-hitung. Nah, itu tuh Mbak Fauzia sama Mbak Ulfa, tipsnya gimana terkait teknis, benar-benar teknis, awalnya bullet point aja, 1, 2, 3, terus diparafrase sampai 4 halaman, atau gimana? Karena aku masih bingungnya itu seperti itu. Jadi, saya tuh bullet point-nya, kuliah saya ngapain aja, saya kan pengalaman kerja udah 5 tahun, jadi selama kuliah ngapain aja, kemudian 5 tahun bekerja, achievement apa aja yang sudah saya dapat, kemudian ke depannya short term, long term cita-citanya seperti apa, baru saya nanti parafrase. Nah, mungkin aku pengen tips dari Mbak Fauzia dan Mbak Alfa sih. Thank you. Ya, terima kasih Mas Oka. Tadi pertanyaannya ditujukan ke Kak Fauzia ya? Betul. Oh iya, silahkan Kak Fauzia. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Oka ya, dari Jogja. Masnya mau daftar S2 apa S3, Mas? S2, S2. Tujuan? UGM. UGM. Oke. Saya kebetulan sebenarnya kemarin harusnya di UGM ya, tapi saya pindah. Jadi, oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi gimana sih cara nyusun esainya ya, kalau dari saya pribadi. Nah, sebenarnya tadi tuh saya pengen share terkait gimana saya bikin ngekonstruk sampai jadi esainya gitu ya secara detail, tapi karena waktu jadi mungkin saya bersingkat aja dari jawaban saya. Nah, jadi Mas Oka udah keren banget, udah bisa bikin kerangkanya gitu ya, achievementnya apa gitu, kontribusinya apa gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, esai itu sebenarnya ada 3 poin utama ya, 3 poin utama. Nah, jadi yang di bagian awal itu, jadi 3 poin utama itu adalah menceritakan saat ini, kemarin, ya, yang past gitu ya, yang past, present, dan future gitu. Jadi kalau yang past itu yang kemarin atau yang telah terjadi, kita ceritakan pengalaman kita. Jadi kita perkenalan, introduction, kita tuh seperti apa orangnya gitu ya. Terus pengalaman dari organisasi atau pengalaman kerja dari tadi, dari yang disampaikan Masnya bisa disampaikan di situ. Nah, kemudian yang presentnya itu kegiatan sekarang itu apa gitu ya. Terus nanti kira-kira Mas mau ngambil apa, mau ngangkat masalah apa, masalah yang dihadapi. Misalnya gini, kalau misalnya gini ya teman-teman, kalau dari pengalaman saya, kalau misalnya kerja itu biasanya kan yang present ya, kita ceritakan pekerjaan kita sekarang apa gitu, terus masalah yang dihadapi itu apa. Nah, jadi langsung masuk ke masalah yang diangkat itu apa di daerah, biasanya gitu. Nah, nanti bisa dipaparkan permasalahannya apa, terus kemudian uh, upaya yang telah dilakukan itu apa. Dari masalah yang ada, upaya yang telah dilakukan apa, terus kenapa sih ini dari upaya yang telah dilakukan, kenapa belum masalahnya itu belum terselesaikan gitu. Nah, itu yang menjadi landasan kuat kita tuh mengisi gap itu gitu loh. Mengisi gap itu yang kemudian itu menjadi masalah yang urgent. Masalah yang urgent yang kita tawarkan kepada LPDP, oh saya tuh punya masalah ini dan saya ingin menyelesaikan ini loh gitu. Nah, itu poin pentingnya. Nah, nanti ketika teman-teman udah bicara tentang gimana masalahnya, teman-teman gimana mau
memberikan solusinya, kemudian nanti teman-teman sampaikan. Dikarenakan misalnya karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki, khususnya di bidang ini, yang kemudian menghambat atau sehingga saya belum bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya, sehingga saya membutuhkan untuk bisa lanjut studi. Jadi kita tuh paparkan juga kenapa kita tuh butuh lanjut studi gitu. Karena kan kalau kalau masalahnya nggak butuh lanjut studi ya why kita lanjut studi gitu kan anehnya gitu. Nah jadi teman-teman harus paparkan. Nah nanti setelah itu baru sampaikan rencananya, planningnya gimana teman-teman ingin mengatasi masalah tersebut. Terus sampaikan planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Baru closing statement. Nah jadi sebenarnya oh ya sama nanti sebelum kepada planning itu setelah teman-teman tahu urgensi lanjut studinya bisa paparkan kenapa mau ngambil kampus mana dan kenapa dikit aja gitu. Jadi sebenarnya kalau saya tuh lebih di esai itu saya sarankan lebih fokus kepada bahas masalah yang diangkat, terus kemudian urgensi masalahnya apa, eh, kenapa teman-teman ngambil kampus itu, kenapa sesuai gitu ya. Itu juga harus perlu diperhatikan sama rencana kontribusi. Kalau selebihnya itu bisa apa ya? Maksudnya nggak usah terlalu banyak kayak perkenalan, itu nggak usah terlalu banyak dipaparkan gitu karena kan udah terlihat juga tuh kalau dari prestasi kan dari CV bisa dibaca gitu ya. Jadi sampaikan aja yang tidak bisa disampaikan, boleh di spill ulang tapi jangan terlalu banyak. Jadi fokuslah ke hal-hal poinnya karena penilaian LPDP itu selain dari potensi itu dari urgensi masalah dan juga kontribusi teman-teman. Nah itu sih. Nah jadi kalau saya jadi tuh udah ada sebenarnya dibikin outline-nya dulu, paragraf satu kira-kira bahas apa gitu ya. Nah nanti baru dikembangkan. Nah nanti kalau saya sih nggak ada parafrase mas, karena kan memang kalau kita itu buatnya kan pakai bahasa sendiri dan insya Allah tuh kayaknya nggak ada plagiarism. Nah kecuali kalau teman-teman pakai ChatGPT gitu ya atau teman-teman ambil dari mana, nah itu wajib diparafrase. Tapi pastikan ketika teman-teman ngutip itu di parafrase karena kan kalau ngutip ya nggak terlalu banyak ya kita kan lebih banyak argumentasi kita tuh seperti apa gitu nah jadi kalau dari saya itu sih mungkin mas mungkin kalau mau detail nanti bisa lihat di PPT-nya yang tadi ya nanti mungkin di share sama panitia. Di situ saya juga ada share terkait esai saya gimana atau nanti mungkin kalau dari teman-teman panitia ada lanjutan mungkin dari Wordy yang lain bisa menyampaikan gimana cara menyusun esainya gitu karena memang esai itu penting banget dari administrasi sampai nanti di bagian wawancara mungkin itu terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fauzia. Jadi kami langsung kembalikan aja ke Mas Soka. Gimana Mas Soka, aman ya? Aman Mbak Fauzia. Mungkin kalau Mbak Fauzia, berarti kalau dari halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai halaman 5 tuh alurnya urut ya Mbak. Dari kuliah ngapain, kemudian sekarang ngapain, kemudian kedepannya gimana, atau bisa lompat-lompat Mbak. Kalau dari saya pribadi runtut karena supaya jelas alurnya seperti apa dan gini juga sih kayak kita tuh nyampaikannya juga jangan terlalu muluk-muluk jadi kalau bisa to the point aja karena gini apa ya yang interview kita itu kan eh, nggak banyak ya dan yang di interview tuh banyak ribuan bahkan puluhan ribu jadi sebisa mungkin teman-teman jangan terlalu banyak quotes gitu boleh ada quotes tapi jangan terlalu banyak nggak usah muluk-muluk karena mereka tuh cuman sebentar waktunya untuk bisa membaca esai kita. Jadi disampaikan secara urut, sistematis, dan juga to the point aja sih. Gitu. Terima kasih Mbak Fauzia. Baik, sama-sama Mas. Iya, selanjutnya kita masuk di pertanyaan ketiga. Tadi saya lihat sudah raise hand dari tadi juga. Ada Mbak Nova Putri Wijayanti. Silakan Mbak. Oke, oke. Selamat malam Kak. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Aman Kak, aman, aman. Oke. Jadi pertanyaannya tadi sebenarnya udah ditulis di kolom chat, tapi nggak apa-apa.
untuk kriteria yang nggak lulus administrasi tuh kayak gimana ya? Maksudnya dari mungkin kurang telitinya saat penguploadan berkas atau dari konteks esainya yang mungkin kurang kurang baik atau seperti apa. Terus kemudian tadi kan disebutin kalau jalur reguler itu wajib pakai LOA ya. Tapi kemarin aku pernah baca kalau jalur reguler itu nggak wajib pakai LOA, Kak. Mungkin saya yang kurang teliti atau gimana, mohon informasinya. Udah gitu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nova. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Ulfa. Bagaimana Kak Ulfa? Sebentar ya, Kak. Oke, udah terdengar Kak Urpia? Iya, aman Kak, silakan. Oke, untuk Kak Nova ya, pertanyaannya itu kalau tadi, kalau nggak salah ya di grup juga udah ditanyakan juga ya di chat gitu. Untuk tadi memang kalau untuk reguler itu, kalau nggak salah saya ulang kembali gitu, sorry gitu saya salah sebut gitu. Sebenarnya kalau untuk LOA-nya itu sendiri itu sama aja per jalur Kak gitu, tidak diwajibkan gitu. Kemudian untuk yang nggak lolos di administrasi ya kawan-kawan kriterianya kayak mana sebenarnya di LPDP itu sendiri tidak begitu harus dijelaskan tapi yang paling jelas itu adalah ketika memang kawan-kawan tidak menyediakan ataupun mempersiapkan semua gitu. Jadi ketika memang tidak dipersiapkan semua, contoh mungkin dibutuhkan TOEFL gitu ketika reguler, tapi kawan-kawan tidak mengupload, bahkan mungkin kalaupun diupload kertas kosong ataupun diupload biasanya Kak di TOEFL ini sering juga kesalahan yang mungkin ini saran untuk kawan-kawan adalah ketika tergiur yang namanya adanya joki TOEFL ataupun di sini aja tesnya lebih murah gitu 350 biasanya kan 650 gitu itu juga sering kesalahan kenapa nggak lolos Kak gitu karena LPDP itu sendiri bisa mendeteksi itu berkas kita ataupun yang kita upload itu asli atau enggak gitu. Jadi jangan tergiur nanti karena nanti ketika ini ada pendaftaran itu akan banyak gitu oknum-oknum yang akan membuat nih jalur ini joki boleh gitu. Kemudian kalau dia ada juga yang namanya ketika mengupload sertifikatnya itu ataupun ada nomornya jangan salah ya kawan-kawan gitu. Memang betul-betul diteliti gitu. Oh nomornya nomor berapa gitu. Karena kalau tidak teliti salah satu nomornya saja itu LPDP-nya nggak bisa mendeteksi ini yang mana yang betul gitu, mana punya dia gitu. Itu adalah salah satu penyebab kenapa seringkali kawan-kawan itu gagal di administrasi masih di awal gitu. Karena tadi penggunaan joki ketika TOEFL gitu, itu udah sering terjadi kawan-kawan gitu ternyata LPDP tidak menerima gitu karena memang nggak resmi gitu. Jadi untuk kawan-kawan nanti kalau mau memang ada TOEFL, insya Allah Anawara sendiri akan membantu kawan-kawan memberikan link ataupun tempat-tempat di mana tes TOEFL yang memang betul-betul insya Allah bekerja sama dengan LPDP sendiri. Kemudian ada juga kawan-kawan mungkin di sini kenapa selalu mungkin ada kala di administrasi, tadinya adalah ketidakcocokan data dengan yang dibutuhkan gitu. Contoh tadi udah saya jelaskan ya ketika dibilang surat pernyataannya apa, yang diupload apa gitu, nggak sesuai gitu. Jadi kawan-kawan dari sekarang kita belajar ya gitu. Memang kita mengikuti SK yang berlaku gitu ataupun peraturan yang harus sesuai dengan LPDP minta gitu. Nggak bisa kita asal-asalan aja kalau memang kita betul-betul pengen lolos di LPDP ini. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Oke, Mbak Nova bagaimana? Masih ada atau udah jelas ya? Cukup jelas, Kak. Terima kasih Mbak Nova. Selanjutnya saya ke penanya selanjutnya. Ada Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, jelaskan. Jelas. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Putri dari Purwakarta. Saya izin untuk bertanya kepada Kak Fauzia. Saya lebih ingin tahu tentang pengalaman Kak Fauzia nih. Berdasarkan pengalaman Kakak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses Kakak menghadapi persiapan beasiswa PDP sebelumnya?
Dan gimana sih solusi efektif yang kakak berikan untuk hal tersebut? Nah, kemudian selain itu, gimana sih Kak cara kita bisa menunjukkan komitmen kita terhadap hal terhadap rancangan studi atau riset dari bidang yang sudah kita buat nih. Nah, selain dari tulisan dan esai yang sudah kita lampirkan dari berkas-berkas tersebut. Terima kasih. Oh iya, Eh, sebelum saya serahkan ke Kak Fauzia, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absen dulu. Eh, Silakan kakak-kakak panitia mungkin bisa dikirim di kolom komentar ya. Silakan teman-teman panitia. Oh ya, udah ada ya dari Kak Tuti. Jadi kami persilakan teman-teman untuk mengisi absen sembari mendengar jawaban dari pertanyaan Mbak Putri tadi. Oke, untuk itu saya persilakan kembali kepada Kak Fauzia. Silakan Kak. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya, Mbak Putri atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya pertama itu terkait tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar dalam proses seleksi LPDP. Jadi teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya itu enggak one shot atau saya tuh butuh mencoba beberapa kali untuk lolos LPDP. Karena mungkin juga saya ngambil reguler, jadi teman-teman yang reguler apa ya harus ekstra mempersiapkannya karena reguler itu pendaftarnya paling banyak dan yang paling sedikit diterima gitu ya. Jadi tantangan terbesar. Dan tadi juga mungkin mengkonfirmasi sedikit ada tadi yang dari yang mau daftar reguler ya, pertanyaan reguler tadi itu yang wajib itu TOEFL. Kalau LOE itu semua nggak wajib gitu ya. Nah, oke, balik lagi tantangan terbesar teman-teman sebenarnya tuh ya teman-teman kalau untuk eh, persiapan yang bersifat teknis itu sebenarnya menurut saya nggak susah-susah banget. Kenapa? Karena kan udah jelas ya standarnya kayak TOEFL-nya berapa, terus kita harus ngisi berkas apa aja gitu ya. Tapi yang menurut saya yang tantangan terbesar itu di non teknis itu, non teknis. Eh, yang pertama itu dari gimana caranya kita itu apa dari sisi mental, dari sisi mental. Jadi eh, kalau dari pengalaman saya ya, saya tuh eh, terutama di wawancara itu benar-benar kena mental banget rasanya. Karena kan gini ya teman-teman, kalau pengalaman simulasi wawancara itu yang paling menentukan ya dari semua seleksi. Karena kan itu final. Jadi benar-benar kita diuji banget mental kita di situ dengan berbagai karakter interviewer gitu. Nah, kebetulan kayak kayak gini sih, kalau pengalaman saya entah kenapa, yang pertama itu saya tuh sebenarnya dapat interviewernya tuh yang baik ya, bisa dalam tanda kutip baik, dan mental saya juga nggak terlalu di apa ya, di obrak-abrik gitu ibaratnya, karena baik itu. Dan tapi kaderullah saya nggak lulus, kaderullah saya nggak lulus, padahal kayak rasanya udah pede gitu ya. Nah, itu diuji mental. Jadi kita tuh mental kita tuh bakal tetap diuji ketika situasinya pun menyenangkan, situasinya pun santai. Jadi kita nggak boleh terbawa arus. Nah, itu penting banget. Nah, kalau yang pertama itu teman-teman, jadi semoga teman-teman nggak ada yang merasakan hal yang sama seperti saya. Saya itu gagal karena kurang 1 poin nilainya. Jadi passing grade-nya 860, saya 859. Nah, itu benar-benar habis mentalnya kena banget ya. Gimana harus bangkit lagi, gimana harus daftar ulang lagi, mencoba lagi semuanya dari awal hanya karena 1 poin. Ya, jadi harapannya teman-teman jangan sampai kayak gitu. Nah, itu tadi saya makanya di awal itu saya sampaikan non teknis yang kayak niat, tekad, motivasi itu sangat penting dan komitmen. Nah, ketika kita udah komitmen, udah tahu kenapa kita harus daftar LPDP, kenapa lanjut studi, artinya ketika kita gagal, kita mau coba lagi gitu ya. Nah, tantangan terbesar dari mental, kemudian kalau untuk masalah esai itu sebenarnya bisa direncanakan jauh-jauh hari. Jadi nggak terlalu susah menurut saya. Jadi kalau dari saya prepare dari mental sama memang kesiapan kita, gimana kondisi bisa selalu fit gitu ya. Dan apalagi perempuan yang kemudian ya kita kan agak gitu ya ada fase-fase yang kita sensitif. Nah itu benar-benar harus dikelola dengan baik teman-teman.
Jadi tantangan struggle saya di situ. Kalau itu saya pengalaman saya. Nah, tadi apa satu lagi pertanyaannya tadi dari Mbak Putri? Apa tadi ya? Ah, Ya, Mbak Putri mungkin bisa diulang pertanyaan keduanya. yang keduanya tadi apa? Oke, baik Kak. Izin mengulang terkait pertanyaan saya yang kedua. Gimana cara kita mengatasi hal dalam proses pendaftaran tentang menunjukkan Ya, komitmen kita nih oke. terhadap rencana studi tersebut dan dari riset dari bidang yang udah kita tekuni nih. Nah, selain dari proses proposal LPDP dan esai yang sudah kita buat, hal lain selain dari teknis seperti itu, Kak. Oke. Jadi komitmen kalau dari saya ya. Jadi kan kita tuh kalau dalam hal SI administrasi tuh mudah ya. Kita tinggal penuhi aja selesai gitu ya. Tapi gimana sih cara orang LPDP itu memvalidasi komitmen kita, kesungguhan kita tuh dari wawancara. Makanya saya bilang benar-benar di wawancara itu penentu banget. Jadi mereka itu akan melihat kesungguhan kita. Mungkin memang gini ya, secara CV, misalnya kita di riset itu udah menyusun sedemikian rupa dengan rapi bahwa kita punya pengalaman riset, pengalaman publikasi, pengalaman menulis gitu ya. Nah, itu nanti akan diuji coba ketika teman-teman diwawancara. Jadi akan ditanya-tanya detail kayak misalnya kalau saya kayak misalnya nih pengalaman ketika conference call for paper gitu kan riset kita. Nah, itu akan ditanya, itu kamu bawa apa? Terus pengalaman apa yang kamu dapat? Kamu ceritakan riset yang kamu bawa apa gitu. Nah, sedetail itu. Dan bahkan juga kadang ditanya dari sisi publikasi, mereka akan nanya kenapa kamu publikasi di situ. Jadi mereka akan ngetes pengalaman-pengalaman kita seputar riset. Jadi apa yang teman-teman buat di CV, di esai itu akan divalidasi mereka bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita nggak mikir itu bakal ditanya. Jadi semuanya harus dipreparekan. Jadi kalau teman-teman bikin karya tulisnya banyak, pastikan teman-teman mereview kembali apa yang teman-teman tulis gitu. Nah, itu karena bentuk validasi dari mereka dan menunjukkan kita tuh benar-benar komitmen dan serius gitu kan. Karena kan banyak juga kan kalau di CV itu kan nggak perlu cantumkan sertifikat ya. Nah, salah satu cara validasinya di situ. Nah, itu sih mungkin dari saya, Mbak Putri. Ya, terima kasih Kak Fauzia. Untuk Mbak Putri tadi udah jelas ya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Kasih kembali Mbak Putri. Ya, selanjutnya em, tadi sudah kayaknya udah nggak sabar. Dari tadi juga udah raise hand. Ada Mas Yeremia Junianto. Siap, silahkan Mas. Ada suaranya. Bagaimana Kak Yeremia? Silahkan. Belum Ya, terdengar. suaranya